Shalom, Bapak saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Kita semua bersyukur kita boleh sampai di tanggal 8 hari ini. Ini kemurahan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan sepanjang tahun ini pun Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membawa tema yaitu jalan tol Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin kalau liburan, kita liburan Desember, Januari, kita pasti kalau liburan bisa naik kendaraan lain sih, pesawat, kapal. Tapi sekarang kita bisa seringkali naik jalan tol, mau ke Semarang, mau ke Malang, mau ke Jakarta pun bisa. Ya, Bapak Saudara, jalan tol ini memiliki spesifikasi apa? Yang pertama, jalan yang bebas hambatan. Jadi tidak ada putar balik supaya nggak ada berhenti-berhenti gitu ya. Tidak ada yang boleh nyebrang, kecepatannya dibatasi bawah, jadi semua cepat. Jalan tol ini apa? Kalau jalan tol itu lurus atau bebas hambatan atau rata, maka itu membuat kita bisa mengalami percepatan. Kalau dulu Semarang itu bisa ditempuh, oh ya berapa jam Bapak Ibu Saudara, sekarang hanya setengahnya. Ataupun Jakarta pun demikian kalau ada jalan tol. Nah Bapak Ibu Saudara, jalan tol ini membuat percepatan yang luar biasa. Yang ketiga, jalan tol itu membuat kita sampai di tujuan. Mana tujuan kita boleh cepat dan sampai. Nah Bapak Ibu Saudara, di Alkitab juga ada, Tuhan itu akan membuat jalan kita rata atau meluruskan jalan kita. Sehingga jalan kita tidak ada hambatan yang begitu berarti. Dan bila tahun ini kita mengalami percepatan dan kita boleh sampai tujuan. Kita buka bersama-sama Amsal 3 ayat 5 dan 6 Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa sih seringkali hidup kita ini ada hambatan? Jangan-jangan kita ini belum cocok sama hatinya Tuhan ya. Karena itu kita harus cocok sama hatinya Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini dituliskan Tuhan akan meluruskan jalan kita atau jalan yang bebas hambatan sehingga kita mengalami percepatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin untuk menjadi sukses, toko kita menjadi besar, orang berkata harus butuh 2-3 tahun. Tapi kalau kita disertai Tuhan, Tuhan adakan percepatan, pelipat gandaan dan penuh berkat Tuhan. Mungkin orang berkata, kalau memulihkan keluarga itu lama. Caranya nggak tahu ya apa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia selalu punya cara menolong kita. Ya, kita harus sering nyanyi itu ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Apa tujuan kita tahun ini? Mungkin kita ingin untuk menikahkan anak kita. Atau kita ingin untuk punya impian pergi bersama keluarga. Apa impian kita? Pengen lebih lagi bisa membangun usaha. Atau yang muda-muda pengen punya jodoh dan sebagainya. Jalan kita bagaimana hari ini? Kalau kita hari ini melakukan bagian kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Apa bagian kita Pak Ibu? Saya berdoa 2023 ini tahun percepatan, tahun kemenangan bagi kita semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ini percaya sama Tuhan, itu enggak segenap hati, setengah hati. Ya Tuhan, ya bersandar pada pengertiannya sendiri. Tapi rasanya bagusnya gini. Ya Tuhan, ya ke gereja, tapi cocoknya kayak gini. Ya,
Ya berdoa, tapi ya mikir, masa bisa sih Tuhan? Karena itu seringkali kita nggak dapat tujuan kita. Karena itu Bapak Saudara, ayo kita percaya kepada Tuhan. Lebih dari yang bisa kita pikir, lebih daripada yang bisa kita lihat dan dengar, Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih. Bapak Saudara, pengertian kita yang terbatas sama indera kita ya. Indera kita melihat apa, kita cuma bisa mengerti sampai situ. Kita tidak bisa mengukur waktu 5 menit kemudian, 1 jam kemudian apa yang terjadi, kita nggak tahu. Pengertian kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Waktu kita percaya, berani percaya, disitulah kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Bapak Ibu Saudara, klik ya. Saya mau tulis di sini Daud versus Goliat. Kalau Daud versus Goliat, dalam pengertian Daud, mana bisa dia ini menang? Klik ya. Saya kasih penjelasan di sini. Kalau pengertian kita lihat Daud versus Goliat. Tingginya Goliat itu 3 kalinya Daud. Beratnya pun besar. Bapak Ibu Saudara, kalau belajar bela diri, berat itu menentukan. Ya, kalau beratnya semakin berat, ini kelas berat. Kalau beratnya ringan, kelas bulu, Pak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena pukulannya itu adalah setengah berat badannya. Nah, bayangkan Goliat yang 3 kali lipatnya Daud melawan Daud. Goliat itu lebih besar, lebih kuat, lebih pengalaman perang. Karena itu dia disebut pahlawan perang. Sedangkan Daud waktu melawan Goliat, dia cuma gembala. Dia gak punya pengalaman. Ya. Kalau pengertian kita gak akan menang. Si Daud ini gak akan menang. Daud masih muda. Mungkin ini Daud cuma emosi ya. Wah, Daud ini emosi sekali. Ngelawan berani maju. Ini terlalu muda, terlalu gegabah. Wah, kalau Goliat sudah pengalaman, sudah senior. Bapak Saudara, saya mau katakan, tapi kalau Tuhan yang gerakan Daud maju, Tuhan yang memberi kemenangan. Daud percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya maju, saya pasti menang. Kalau tahun ini kita masuki bersama Tuhan, kita bergerak dengan arahan Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil, beruntung dan menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Daud percaya sama Tuhan. Dia nggak ragu sedikit pun walaupun di depannya ini Goliat. Ya. Dengan semua baju sirahnya, dengan ketopongnya, dengan berdirinya yang begitu tinggi, dengan omongannya yang begitu besar, dia nggak takut karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Ya. Kalau lihat pengertian kita tahun ini katanya orang gelap, susah. Wah, kita pengertiannya terbatas apa? Media yang kita baca. Terbatas apa? Terbatas apa yang kita dengar dari teman kita. Oh, terbatas, membesarkan sebuah masalah. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Tuhan itu punya rencana penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Percaya sama Tuhan segenap hati. Tahun ini tahun yang diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayo kita semua jangan cuma bersandar pada pengertian kita. Pengertian kita terbatas Bapak Ibu. Ya, karena itu ayo kita percaya kepada Tuhan segenap hati. Jangan setengah hati. Ya, sekali lagi katakan jangan setengah hati. Coba senggol kanan kiri, jangan setengah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau orang setengah hati, Yakobus 1 ayat 8, hidupnya nggak pernah tenang. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 8, orang kalau setengah hati, bimbang, itu hidupnya nggak akan tenang, hidupnya nggak akan menang, dan hidupnya gitu-gitu aja menghadapi banyak sekali masalah. Yakobus 1 ayat 8, 1, 2, 3, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita hari ini Yesus ya iya, tapi kepercayaan budaya kita ya iya, kita nggak akan pernah tenang. Loh, katanya Tuhan Yesus gini. Kita ngomong gini, oh tapi katanya ini buku kitab ini kok gini ya. Kalau hitungan sio saya, tahun ini saya
apes. Kalau hitungan primbon saya, hitungan lahir saya, saya ini tahun ini akan susah, ngalami banyak masalah. Tapi kata firman Tuhan, masa depan kita cerah. Hari ini dengar baik-baik, hidup kita bukan karena kata orang, bukan karena kata yang lain. Kalau kita percaya Alkitab, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata kita diberkati, kita akan diberkati. Apa yang kita percaya, itu yang kita terima. Kenapa? Kalau kita itu belum terima mujizat, karena kita mendua hati, bimbang. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Ya. Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Percayanya separuh-separuh. Gak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini setengah hati dalam bekerja, apakah pekerjaan itu akan sukses? Kalau sudah setengah hati, sudah sulit. Males, ya seadanya aja lah. Masak setengah-setengah ya. Masak ya pokoknya ada rawon pokoknya ada. Gak tahu rasanya rawonnya manis apa kasinan ya. Sampai orang yang makan ini sepaneng Mbak Ibu Saudara, cuci asin nih. Apalagi lupa ditambahin dokasin Mbak Ibu Saudara. Terus kadung Mbak Ibu Saudara ya. Kalau orang setengah-setengah itu gak akan pernah sukses. Pak Ibu Saudara, Walt Disney itu percaya sepenuhnya dengan karyanya. Namanya Mickey Mouse. Pak Ibu Saudara, sekarang seluruh dunia tahu Mickey Mouse. Dulu dia ditolak beberapa kali, tapi dia percaya dengan karyanya. Karena itu dia berhasil. Kolonel Sanders dengan ayam gorengnya, yang dulu semua ayam goreng gak ada pakai tepung. Ternyata sekarang semua ayam goreng pakai tepung. Wah, mulai dari yang besar, brand-brand besar, sampai yang kecil-kecil ya. Saya dengar ada brand namanya Hisana. Ini jangan-jangan plesetan dari Hosana Pak Saudara ya. Hisana. Sudahkah kita percaya dengan apa yang kita kerjakan? Ya. Kalau kita sepenuh hati, kita akan sampai kepada hati ke hati. Bapak Saudara, kalau kita setengah hati, orang gak akan ngerti. Orang kerasa kok, kalau kita kerja setengah hati kerasa. Bapak Saudara lihat kalau anak buah Bapak Saudara, karyawan Bapak Saudara kerjanya asal-asalan. Kerasa gak setengah hati? Kerasa. Karena itu apa yang dari hati akan sampai kepada hati. Kalau kita percaya dari hati kita kepada Tuhan, Tuhan pun ngerti kita ini percaya. Dan orang yang percaya, doa orang yang percaya kepada Tuhan, itu dijawab. Karena itu ayo, jangan setengah hati. Ya, senggol kanan kiri katakan, jangan setengah hati. 1, 2, 3, jangan setengah. Bayangkan Pak Ibu Saudara, kalau pasangan hidup kita mencintai kita cuma setengah hati. Iya, ya ambek kamu ya kepeksa. Asli aku cinta mbak itu. Kira-kira ya apa perasaan kita? Aduh, sakit hatinya. Ya, umpama ART kita tiba-tiba ngomong, Nyonya, saya ini kerja di sini kepaksa. Enak sebelah Nyonya gajinya segini. Enaknya sebelah Nyonya gini. Kita ngomong apa? Ya pindah. Kan? Gitu kan? Ngapain kamu di sini? Setengah hati, percuma. Di gereja pun sama. Ayo kalau kita datang gereja, ayo sepenuh hati. Jangan sampai kita lagi dengan firman merem-melek, tanya sebelahnya, Bu kenapa kok merem-melek? Sambil dengan firman, sambil ngiling-ngiling kompor. Terus mati belum. Gak masuk semua Pak Saudara ya. Sambil kita karena gadget ini ya, kita dimanapun itu bisa setengah hati Pak Saudara ya. Lagi sama anak, kita bisa main handphone sambil kerja. Sambil main sama anak, sambil kerja. Setengah-setengah. Terus semua kita lakukan seperti ini ya. Sambil dengerin firman, sambil ngelakuin apa. Ya. Sambil dengerin firman, sambil open PO. Wah, belum open PO tadi pakai pastel. Terus kadang buat adonan broadcast. Ya. Hari ini kalau melayani juga jangan setengah hati. Kerasa loh. Orang layani setengah-setengah sama sungguh-sungguh itu beda. Dan dengar baik-baik, kalau kita setengah-setengah, Tuhan akan muntahkan kita keluar.
Karena kita suam kuku. Hari ini jangan setengah-setengah. Ayo kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dari Tuhanlah kemenangan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, seorang bernama Evander Holyfield satu kali mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia juara dunia kelas berat. Bapak saudara, dia mengalami ketakutan besar bukan karena dia sakit, mau bertanding tapi sakit. Atau karena dia kurang persiapan, sudah persiapan. Dia mengalami ketakutan luar biasa, kenapa? Karena lawannya itu Raja KO. Semua yang dilawan Mike Tyson itu pilihannya KO-nya berat apa ringan. Ada yang berat sampai cacat selamanya, Pak Ibu Saudara. Dia takut, Tuhan, ya apa? Dia pergi ke persekutuan. Dia doa. Dia takut, dia khawatir, tapi dia sharing ya. Ini gunanya komunitas. Lalu dikuatkan oleh hamba Tuhan. Dan dia pun adalah hamba Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tulis di celananya ya, boxernya ya. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia percaya penuh pada Tuhan. Bapak saudara, ketika dia mau masuk ring, dia nyanyi apa? Shout to the Lord. Itu ya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Dia secara hitungan pengertiannya, dia ini kalah. Dia takut. Karena itu dia percaya, kembalikan kepada Tuhan. Kalau sama Tuhan, gunung aja tunduk. Kalau Tuhan menyertai aku, siapapun lawanku, aku pasti akan menang. Lalu dia naik ring, Bapak Saudara. Babak pertama, ting, ya. Wah, Bapak Saudara, ternyata Mike Tyson itu punya power 3 ronde pertama. Jadi kalau KO itu biasanya 3 ronde pertama. Powernya besar, tapi staminanya rendah. Mulai ronde pertama, wah dia mulai menghindar. Dia hilang semua gentar takut, dia berani. Rasanya ada kekuatan yang baru. Ronde 2 berlalu, ronde 3 berlalu. Dan mulailah Pak Saudara, ronde 4 ya. Pukulannya lawannya mulai gak keras lagi. Dia menghindar, dia kuat, dia berani. Apa yang terjadi Pak Saudara? Klik ya, ada gambarnya di bawah situ. Ternyata saking berkuasanya Tuhan, dia punya kekuatan. Sampai lawannya ini gigit telinganya Pak Saudara. Ini berubah ya. Jadi dari boxing jadi gigit-gigitan Pak Saudara. Gigit telinganya sampai robek Pak Saudara. Ini gambarnya ya Pak Saudara. Sampai robeknya robek. Diskualifikasi. Dia menang dengan sangat tinggi. Lawannya ini bukan KO gitu, enggak. Lawannya ini saking enggak bisa ngelawannya dia. Sampai berbuat curang. Kalau kita diangkat Tuhan, jangan khawatir. Tuhan ngangkatnya itu dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai sekarang kita ingat kalau masalah tinju, kita ingat satu kali. Ada orang dari begitu hebat, begitu lawan seorang hamba Tuhan. Bisa ngigit telinga. Berubah. Bapak Saudara, hari ini apapun yang kita takutkan. Apapun yang kita khawatirkan. Tugas kita percaya sama Tuhan. Segenap hati kita. Secara hitungan tidak masuk ini. Secara hitungan tidak bisa ini. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, kita kerjakan. Dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan andalkan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Kita baca Bapak Ibu Saudara. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh
Ini termasuk setengah hati, Bapak Saudara ya. Hatinya nggak ditempelkan sama Tuhan sepenuhnya, setengah-setengah. Ya Tuhan yang jauh juga. Gitu. Pakai kekuatannya sendiri, hitungannya sendiri, pikirannya sendiri, pakai kekuatan diri sendiri. Orang itu terkutuk. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami kalau kita melakukan ini? Kita akan kering, kita akan gagal. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Kita memang terbatas. Waktu kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang tidak terbatas. Memang kata dokter kita sakit, tubuh kita terbatas. Tapi bersama Tuhan kita disembuhkan. Kalau kata orang kita nggak mungkin sukses, tapi bersama Tuhan kita sukses, diberkati Tuhan. Kalau keluarga kita mungkin nggak mungkin pulih, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Keluarga kita dipulihkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berjalan dengan iman, bukan dengan kekhawatiran dan pemikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, klik ya. Kalau Tuhan yang suruh, kita akan bergerak dahsyat. Contohnya siapa? Abraham. Abraham disuruh keluar dari tanahnya, dari settlenya, zona nyamannya, Ur-Kasdim. Oh sudah kaya Bapak Ibu Saudara, ngapain dia pindah? Tapi dia pindah. Belum lihat, belum tahu kemana. Tapi kalau Tuhan yang suruh, dia gerak. Iman. Sama ya Bapak Ibu Saudara, 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita bergerak dengan iman, kalau Tuhan perintahkan, ayo kita bergerak. Mungkin usaha kita sudah settle, sudah baik, sudah enak. Tapi kalau Tuhan gerakkan, berikan hikmat, buka ini, gerak Bapak Ibu Saudara. Doa, minta tanda sama Tuhan. Abraham berani bergerak. Bahkan ketika dia diminta untuk serahkan anaknya, dia berani. Kenapa? Dia percaya sepenuh hati. Kalau Tuhan yang suruh, pasti ujungnya baik. Ingat ya Yeremia 29:11. Masa depan kita, masa depannya cerah, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Abraham percaya. Dia ajak Ishak walaupun dia ikat anaknya, dia mau bunuh anaknya itu. Dia percaya apa? Masa depanku sama Tuhan. Aku percaya sepenuhnya. Ya. Ishak nanti kalau mati, Tuhan bisa bangkitkan. Roma 4:19, ini imannya Abraham. Sekalipun Ishak nanti mati, Tuhan itu sanggup kok bangkitan. Terlalu mudah begitu. Ternyata Tuhan nggak sampai hati seperti itu. Diganti dengan domba. Disitulah disebut Yehova Jireh. Pak Ibu Saudara, ayo kita percaya sama Tuhan. Tahun yang baru, ayo peningkatan iman yang baru. Jangan setengah-setengah. Percaya sama Tuhan sepenuh hati. Waktu kita melayani sepenuh hati. Kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati. Kalau Tuhan perintahkan tindakan iman, ayo kerjakan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, tahun ini visi 2023, saya rindu kita semua mengerti ini ya. Visi 2023, saya konsultasi sama Pak Gembala, mengajak semua generasi mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu berkata, wah yang muda-muda aja yang maju, yang senior mundur. Oh salah. Bapak Ibu Saudara, semua itu punya kelebihan. Kalau senior punya apa? Pengalaman. Punya apa? Punya kekuatan, hikmat. Kalau yang junior punya kekuatan. Karena itu kita semua harus bersatu. Semua generasi, ayo kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, kekuatan, ya, dengan jiwa. Dan mengasihi sesama. Sesuai dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu Saudara ya. Ini seperti salib ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita kerjakan tahun ini? Yang pertama kita akan membangun fasilitas ya. Mulai dari anak-anak, generasi dari bawah. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sedih itu kalau kita punya anak, punya cucu, tapi gak kenal Tuhan. Oh pikirannya duniawi. Oh pikirannya meso-meso sana sini. Dari TikTok ya,
dari YouTube. Waduh, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita punya anak dan cucu suka berdoa, percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya survei beberapa tempat. Kalau anak sekolah minggunya diperhatikan, Zoom itu kan nggak ada yang lihat, Bapak Ibu Saudara. Gurunya nggak bisa ngawasi. Tapi doanya anak-anak ini bisa sungguh-sungguh. Saya berdoa, generasi kita walaupun nggak ada yang lihat, mereka doa kepada Tuhan. Mereka percaya. Nah, kita akan bangun fasilitas untuk anak-anak muda, anak-anak ya sekolah minggu yang baik sehingga mereka mengerti kebenaran. Mungkin ada panggung boneka dan sebagainya. Kita akan beli beberapa kursi kecil ya, Pak Saudara ya. Nah, supaya anaknya bisa fokus, gak lari-lari kemana-mana. Kita akan bangun, Pak Ibu Saudara ya. Anak muda kita libatkan dalam penjangkauan, pembekalan, pelatihan. Ya, nanti kita ada sistem pendataan jemaat yang lebih baik. Dan bagi yang senior, kita semakin dalam, Pak Ibu Saudara. Ada pendalaman Alkitab dan doa malam yang berbobot dan menarik. Kalau berbobot aja nggak menarik, berat, Pak Ibu Saudara. Berbobot dan menarik. Saya berdoa tahun ini kita boleh mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengasihi sesama. Semua generasi mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, kita ada tabernakel Mawar Saron Peduli, ya. Salah satunya bagi yang berduka cita, ya, dari donatur, juga dari GPT Mawar Saron, kita akan mendukung, ya, yang berduka cita, kehilangan orang yang dikasih, kita akan support, yaitu dalam bentuk membantu bagian peti matinya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, yang lain bisa diurus. Kita berusaha meringankan saudara kita. Nah, lalu kita juga akan membagi sembako, Bapak Ibu Saudara ya. Kembali acara rutin, membagi sembako dan berbagi kepada anak yatim piatu, check up kesehatan murah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan cuma ke dalam, tapi harus jadi berkat di sekitar sini. Biarlah setiap orang kenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Doakan Bapak Ibu Saudara ya, program ini bisa semua berjalan. Saya rindu nanti ya, minggu keberapa kita atur, nanti anak-anak diajak. Ya, kalau jam 8 ya jam 8. Nanti yang pelayan Tuhan senior doakan anak-anak. Biar anak-anak juga tahu, mereka ini didoakan. Ya, nanti satu kali kita doa bersama gantian. Doa, saling mendoakan. Harus Bapak Ibu Saudara. Generasi, semua generasi bersatu. Ya, kalau kita bersatu, kita saling mendoakan, gembala doakan jemaat, jemaat doakan gembala. Percayalah, Tuhan bekerja dahsyat. Ya, sekali lagi visi 2023 mengajak semua generasi mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, ayo kita semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah, bukan dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi waktu kita percaya ada mujizat. Yang kedua, dikatakan di sana, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, klik ya. Survei membuktikan banyak orang Kristen itu menyembunyikan identitasnya jadi orang Kristen. Malu. Satu kali teman saya, kita makan di depannya kampus. Ini sekolah Alkitab loh Bapak Ibu Saudara ya. Makan di depan kampus, rame, luar biasa. Apa yang terjadi? Karena rame, banyak orang, bukan cuma dari kampus kita. Dia lakukan apa? Dia senggol sendoknya, deng, jatuh Pak Ibu. Sambil jatuh dia ambil sambil doa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati makanan ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya bingung, saya tanya, lu kamu ngapain tadi? Iya, malu aku doa. Doanya Kristen, jadi tiba no, sendok diambil sambil doa. Ya. Banyak kita malu, agamanya apa, atau doanya gimana. Kita berusaha untuk menjadi sama. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita malu mengakui Tuhan, Tuhan pun malu mengakui kita. Matius 10:32 dan 33 dikatakan di sana. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, jangan kita malu mengakui Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi
ambasadornya, duta kerajaan Allah. Satu kali Bapak Ibu Saudara ada seorang tentara. Dia itu suka baca Alkitab. Ya. Dia baca Alkitab, sedikit-sedikit istirahat, dia baca Alkitab. Dia punya Alkitab yang segegaman gini Bapak Ibu Saudara ya. Yang perjanjian baru aja. Semua temannya ngejek, wah lihatan ini loh tentara tapi pendeta. Wah dia itu loh suka baca Alkitab ya. Kita ini hina semua. Wah Bapak Ibu dimaki-maki. Dia yang suci. Wah gak enak. Dia gak peduli. Iya aku percaya sama Alkitab. Aku percaya, aku Kristen. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia suka nyakui Alkitab di dalam bajunya gini. Ya, jadi nanti kalau ada waktu dia kuat dia baca. Satu kali bertempur, ternyata dia kena tembak. Der, sasarannya pasti jantung Bapak Ibu ya. Der, mental dia Bapak Ibu. Karena tembak senapan yang bagus. Wah dia mental, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua teman-temannya mendatangi. Wah mati nih teman kita. Ternyata apa? Peluru itu berhenti di Alkitab. Dia nggak luka parah, dia masih bisa selamat. Sejak hari itu semua teman-temannya bawa Alkitab. Saya dengan baik-baik ya. Kalau kita akui Tuhan, jangan khawatir. Yang jaga kita bukan manusia, Tuhan yang jaga kita. Bahkan karena iman kita, perusahaan kita diberkati. Karena iman kita, toko kita diberkati. Karena iman kita, nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu jangan malu ya kalau pagi mulai toko doa dulu. Kenapa kok kita malu? Jangan malu. Kita ini duta kerajaan Allah. Ya, bos-bos semua kalau buka toko doa dulu, diajak karyawannya doa. Mulai hari buka Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita semua baca Alkitab pagi. Mungkin sampai toko baca Alkitab sebentar. Biar Tuhan pimpin hidup kita. Satu kali ada seorang nenek ngomong sama cucunya. Cuk, kalau nyimpen duit, taruhin Alkitab. Loh ngapain nek kok taruh Alkitab? Iya, kalau duit taruh Alkitab, orang yang suka Alkitab nggak akan nyuri. Dan orang yang suka nyuri nggak akan nyuri Alkitab. Oh betul juga ya. Bapak Ibu Saudara jangan dimasukkan Alkitab. Nanti Bapak Ibu Saudara Alkitabnya dicuri orang. Semua tahu sudah ya. Bapak Ibu Saudara ayo kita sadar kalau kita ini mengakui Tuhan bahwa Alkitab, doa itu bukan sebuah hal yang memalukan. Tapi bila hidup kita membawa berkat, karam dan terang. Supaya orang boleh didamaikan. Kita baca Alkitab ayat-ayat terakhir ya, ayat terakhir kita. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Indonesia, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepada berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi karena kita ini duta kerajaan sorga, kita nggak malu ngakui Tuhan. Orang itu bisa didamaikan dengan Allah. Nah ini ya. Oh Tuhannya orang Kristen seperti ini ya. Oh seperti ini. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, kembali ke slide. Now then we are ambassador of Christ. Kita duta kerajaan Allah. Dan orang akan mengenal Allah melalui kita. Karena itu jangan malu mengakui Kristus ya. Biarlah saat kita diangkat Tuhan, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, bukan segala kemuliaan bagi dua, Pak Saudara. Allah dan kita, bukan. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Saat kita kembalikan semua bagi Allah, kita akan terus diangkat untuk kemuliaan namanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dua hal yang membuat kita masuk dalam jalan tol, percepatan tahun ini. Satu, percaya kepada Tuhan. Jangan setengah hati, tapi sepenuh hati. Yang kedua, ayo kita akui Tuhan dalam segala jalan kita. Sebagai bos pengusaha, ayo kita tetap punya iman yang jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai apapun ibu rumah tangga, doa Bapak Ibu Saudara. Percaya
Bagian kita lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita masuk dalam hadirat Allah. Adakah jalan-jalan kita buntu? Ada kekhawatiran yang menyertai kita? Ayo hari ini kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan kita akui Tuhan dalam segala jalan kita. Terima kasih Tuhan.